super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Lintang Alia Putri yang bertugas sebagai host di sini. Yang saya hormati kepada Ibu Siti Ubahiyah SE, Ibu Januar Ambarwati SPD GR, Ibu Ferry Yantini SPD, kakak-kakak OSIS, dan guru-guru yang mungkin join Zoom dan yang saya banggakan teman-teman gugus kalian. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota saya satu persatu terlebih dahulu. Yaitu ada presenter 1, Evan Banu Aji, lahir pada tanggal 18 Mei tahun 2008, asal sekolah SMPN 4 Cibinong. Dan presenter kedua ada Muhammad Pasha Putra Hayasa, lahir pada tanggal 9 Juni 2007. Asal sekolah MTSN 31 Jakarta Timur. Lalu ada Davina Una Indraswara sebagai moderator, lahir pada tanggal 20 Desember 2007, asal sekolah SMP Muhammadiyah Pabuaran. Dan ada Alivia Nur Rahmatari, lahir pada tanggal 8 September 2007, asal sekolah SMPN 16 Depok. Dan saya selaku host Lintang Alia Putri, lahir pada tanggal 14 Juni 2007, asal sekolah MTSN 3 Bogor. Pada moderator dipersilakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Davina Una Indraswara yang bertugas sebagai moderator. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan tata tertib mengikuti webinar terlebih dahulu. Pertama, pada saat penyampaian materi, mikrofon harus di-mute. Kedua, selama kegiatan virtual, video peserta harus dinyalakan. Ketiga, pada saat sesi tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand. Dan yang terakhir, harus tertib dan fokus mengikuti webinar. Baik, terima kasih kepada presenter, dipersilahkan. Terima kasih atas karena memperkenankan saya dan partner saya bernama Pasha untuk membahas tentang kesetaraan gender ini. Mungkin sebagian dari kalian tahu tentang kesetaraan gender atau pernah mendengar istilah tersebut. Mungkin di berita, sosial media, atau di sekitar rumah kalian. Tapi apakah kalian tahu apa itu kesetaraan gender? Nah, tujuan dari kelompok kedua di sini akan membahas tentang permasalahan dan solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketidaksetaraan gender. Sebelum kita masuk ke topik kesetaraan gender, kita harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gender. Mungkin sebagian dari kalian belum tahu pengertian dari gender atau kurang tepat dalam mengartikan gender. Jadi, gender itu apa ya? Apa itu gender? Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender itu berasal dari bahasa Latin, genus, yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Nah, dari kesimpulan di atas, kita dapat menyimpulkan sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya dan lingkungannya manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Dan selanjutnya kita juga ada tentang gender equality. Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Isu ini adalah salah satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi, dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama.
Selanjutnya, kita juga ada tujuan dari gender equality. Tujuan dari kesetaraan gender ini agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Nah, selanjutnya juga kita ada masalah yang ada dalam gender equality. Kesetaraan gender masih menjadi masalah yang cukup besar di kalangan masyarakat dikarenakan banyak orang yang merasa ketidakadilan dikarenakan berbeda gender, misalnya marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi perempuan, dan subordinasi menomorduakan di mana satu jenis kelamin lebih diutamakan dibandingkan yang lain. Materi selanjutnya akan dibahas oleh partner saya, Mas ya. Terima kasih kepada Saudara Evan atas presentasinya. Saya sebagai presenter 2 akan melanjutkan isi dari presentasi kelompok 2. Solusi dari gender equality. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, yaitu termasuk mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat bagi semua orang, perempuan maupun laki-laki, untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender ada 5. Yang pertama adalah marginalisasi, kemudian yang kedua ada subordinasi, yang ketiga stereotip, keempat kekerasan terhadap perempuan, kelima beban kerja lebih panjang dan lebih banyak. Solusi dalam mengatasi gender equality. Solusi dalam mengatasi gender equality adalah berikut di bawah ini. Yang pertama adalah memenuhi hak-hak ketenaga kerjaan, hak dasar seseorang pegawai seperti cuti. Yang kedua, melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Dengan menempatkan perempuan pada serikat pekerja, hak-hak dan kewajiban perempuan bisa dijaga dan tidak dilupakan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kesempatan jenjang karir yang sama. Tak jarang perempuan tidak diberi jenjang karir yang sama karena alasan harus mengasuh anak, sehingga mereka kesulitan untuk naik dari staf hingga posisi teratas. Yang keempat adalah melindungi perempuan dari pelecehan di tempat kerja. Sebagai pihak yang sering dianggap lemah, perempuan sering menjadi sasaran atau objek pelecehan seksual, baik fisik maupun mental di lingkungan kerja. Yang kelima, memberi gaji yang sama antara perempuan dan laki-laki. Meski bisa dibilang laki-laki lah yang dituntut sebagai tulang punggung keluarga, bukan berarti perempuan perlu mendapatkan gaji yang setara dengan apa yang diberikan pada laki-laki. Sekian dari presentasi dari kami. Acara selanjutnya akan dibacakan oleh moderator. Kepada Saudari Davina, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada presenter yang sudah menyampaikan materi. Sebelum saya membuka sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada audiens yang mau bertanya, silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, Saudari Safa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Safa Azra dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana sih dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender? Oke, baik. Pada presenter dipersilakan untuk menjawab. Presenter, apakah sudah bisa untuk menjawab? Silahkan dijawab.
Jadi tadi apa soalnya? Pertanyaannya boleh diulang? Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender? Nah, upaya yang untuk mensetarakan gender bisa mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan. Dan yang kedua, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah publik maupun pribadi. Dan ketiga, perlawanan pernikahan anak dan tradisi hitan pada perempuan. Jadi, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih kepada Safa pertanyaannya dan terima kasih juga menjawab. Selanjutnya dari saudari Michelle, silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari saya, mengapa ketidaksetaraan gender dapat terjadi? Baik, terima kasih. Apakah presenter sudah siap untuk menjawab? Ya, dari pertanyaan yang tadi, kenapa banyak yang mendiskriminasikan suatu gender dikarenakan suatu gender itu merasa bahwa mereka itu lebih pantas atau lebih superior, lebih tinggi derajatnya. Jadi mereka merasa kalau gender yang lain seperti contohnya kaum wanita itu tidak terlalu penting, makanya mereka merasa didiskriminasikan. Itu saja. Ya, apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, sudah puas. Terima kasih. Ya, terima kasih yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada presenter yang sudah menjawab. Selanjutnya dari saudari Farida Nada, dipersilakan untuk bertanya. Saya izin bertanya, apabila kita melihat ketidaksetaraan gender terjadi nih di sekitar kita, kira-kira kita perlu melakukan apa sih? Itu pertanyaan saya. Ya, baik, terima kasih sudah bertanya. Apakah presenter sudah siap menjawab? Tadi apa pertanyaannya? Baik, bisa diulang pertanyaannya. Bisa diulang? Kalau kita melihat ketidaksetaraan gender di sekitar kita, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ketidaksetaraan gender untuk perempuan ya. Biasanya perempuan itu mengalami pelecehan dan kekerasan bisa di mana saja, bisa di luar atau di kantor. Kalau misalnya di kantor, kita ya harus merangkulnya atau bisa juga menindaklanjuti ke pada pihak yang berwajib, karena ada pelecehan begitu kan, biasanya wanita yang paling banyak. Makanya dari itu kita membantu sebisa mungkin dengan cara boleh langsung, tapi jangan menghakimi, langsung ke menindaklanjuti aja ke pihak berwenang. Nah, apakah sudah jelas jawabannya? Ya, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya, Terima saudara. kasih juga sudah bertanya. Oke, baik. Saya tutup sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada presenter yang sudah menjawab. Sebelum saya kembalikan lagi kepada host, saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Kesimpulannya adalah kita semua itu derajatnya sama. Tuhan menciptakan manusia dengan derajat yang sama dan Tuhan sekalipun tidak membeda-bedakan ras, suku, dan gender. Semua manusia itu derajatnya sama.
Jadi kita harus hindari sifat-sifat yang mendiskriminasikan seseorang dikarenakan berbeda gender. Semua manusia berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa mempermasalahkan fisik, ras, dan gender seseorang. Kesetaraan gender sangatlah penting bagi penduduk masyarakat, mulai dari bidang pendidikan, politik, dan ekonomi. Maka dari itu, buanglah sifat-sifat membenci dan mendiskriminasikan, karena hidup di dunia ini akan lebih indah jika semua orang hidup dengan damai, tanpa ada rasa benci sama manusia. Sekian, terima kasih. Saya tutup sesi presentasi kali ini, dan saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Davina yang sudah menjadi moderator pada hari ini. Saya mewakili kelompok 2 yang bertugas menjadi host. Terima kasih juga atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, baik lisan maupun perbuatan, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.